Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik rasanya setelah kalian seminar rancangan aktualisasi? Ya, tentu banyak masukan, baik itu dari penguji, baik itu dari mentor maupun dari coach. Nah, masukan-masukan itu silakan adik-adik akomodir, kemudian silakan nanti diperbaiki rancangan aktualisasinya. Nah, kali ini saya mewakili teman-teman coach akan memberikan materi tentang pembekalan habituasi. Jadi setelah adik-adik melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar, maka adik-adik akan off campus. Nah, sebelum off campus, maka adik-adik dibekali dengan apa ya? Kalau orang mau pergi itu kan ada bekal, jadi dibekali dengan semacam petunjuk atau apa, bagaimana cara melakukan habituasi nanti. Nah, nanti adik-adik akan menyaksikan tayangan ya tentang habituasi, apa itu habituasi, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan pada saat adik-adik off kampus, kemudian apa itu tugas coach, apa itu tugas mentor, supaya nanti adik-adik tidak salah kaprah. Ya, nih saya kasih kuncinya sedikit bahwa tugas mentor itu adalah pada ranah substansi, Misalnya penentuan isu, penentuan kegiatan, itu mentor yang lebih tahu. Tetapi pada coach, tugas coach itu pada ranah metodologi. Maksudnya apa? Nah, ketika adik-adik misalnya menemui kesulitan, kira-kira nilai apa lagi yang mau masukkan atau nilai ini sudah tepat atau belum, silakan konsultasikan dengan coach. Kemudian, wah kayaknya saya susah untuk menyusun kata-kata, nah, silakan konsultasikan dengan coach. Ya. Tapi kalau untuk urutan kegiatan, kemudian apa kegiatan ini sudah bisa menjawab isu yang adik-adik kemukakan, itu silakan dikonsultasikan dengan mentornya. Baik adik-adik, ya berikut akan ada tayangan tentang pembekalan habituasi. Ya, selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, mata pelatihan pembekalan aktualisasi ini itu dilaksanakan setelah adik-adik mengikuti seminar, setelah adik-adik melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi. Maka sebelum off kampus perlu dibekali dulu dengan ya bekal. Kalau orang seperti orang mau pergi itu kan dikasih bekal, dikasih sangu gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang maksud dengan habituasi? Asal katanya habit, bahasa Inggris. Ya, jadi habit atau pembiasaan. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya mungkin adik-adik punya contoh sendiri, ya. Kalau kita contohnya umat muslim, mungkin Islam, contohnya misalnya untuk bangun sholat subuh. Biasanya kan susah tuh. Tapi karena kita sudah terbiasa, mungkin di minggu-minggu pertama masih pakai alarm, minggu kedua dan sebagainya, tidak usah pakai alarm, langsung terbangun untuk sholat subuh. Ya, itu contohnya kalau kita di umat muslim. Kemudian kalau ini contohnya misalnya ini ada yang bawa dulu ya, kereta. Nah, bayangkan adik-adik, apa yang terjadi seandainya adik-adik tinggal untuk pertama kalinya di lingkungan seperti itu. Apakah sudah bisa tidur nyenyak? Tentu belum. Kenapa? Ya karena bisingnya suara kereta. Merasa terganggu, pada saat kereta lewat itu merasa terganggu. Nah, tetapi lama-lama karena tadi ada pembiasaan, ada habituasi, ya bisa jadi cuma minggu pertama atau minggu kedua merasa terganggu dengan suara kereta tersebut. Ya pada minggu-minggu selanjutnya mungkin ya istilahnya ya cuek saja kan, bodoh amat sih kereta mau lewat mau apa sih, kalau saya mau tidur saja gitu. Malahan kadang-kadang tidurnya nyaman, mimpi indah seperti tidur di hotel berbintang 5. Dengan iringan suara kereta. Itu ya, itu ilustrasi yang gambar yang bawah. Untuk gambar yang kedua, ya nanti kita diskusikan saja di Zoom meeting ya. Nah, keterkaitan antara aktualisasi dan habituasi, seperti kita lihat di sini, itu ada prosesnya ya. Jadi aktualisasi itu merupakan rangkaian dari habituasi. Ya. Nah, pada saat off campus itu ada kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan off campus yaitu dipelajari apa-apa yang harus dilakukan. Ya, bisa dilihat kembali
nanti akan ada proses coaching dan mentoring. Coaching itu proses coach ya, pembimbingan dari coach, atau pembimbingan atau pendampingan. Baik selama merancang aktualisasi, memuncul rancang aktualisasi maupun menulis laporan aktualisasi nanti. Ya. Kemudian pendekatannya orang dewasa. Jadi coach ini pada ranah metodologi, Nanti kan akan kita lihat setelah ini kan ada tugas-tugasnya, siapa itu yang berhak jadi coach, kemudian apa tugasnya dari coach. Nah, coach itu adalah tim pengajar, dalam hal ini Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu berfungsi sebagai coach, dan coach ini memiliki kompetensi sebagai coach, punya legalitasnya. Nanti silakan ditanyakan dengan coachnya kalau tidak percaya. Kira-kira coach, apa sih legalitas coach itu sebagai coach ya? Nah, tugasnya yang pertama memberikan motivasi, bisa juga membimbing peserta, melakukan monitoring, juga koordinasi dengan mentor, juga memberikan masukan peserta. Itu tugas daripada coach. Jadi berhubungan dengan metodologi, sistematika penulisan, bagaimana cara mencari ide, bagaimana merumuskan kalimat, bagaimana kira-kira kalau saya menggunakan solusi seperti ini, kalimatnya seperti ini. Nah, itu dalam ranahnya coach. Sehingga perannya coach itu tadi yang pertama ketika menyusun ya tadi membimbing pada saat menggali isu, merumuskan kegiatan, terutama adalah memasukkan nilai-nilai dasar. Kemudian mentoring, mentor itu adalah atasan langsung. Jadi mentor itu adalah atasan langsung, di mana tugasnya, ranahnya itu pada substansi, pada isu tadi misalnya, pada kegiatan. Ya, kira-kira isunya apa yang mau diambil ini sudah cocok belum, sudah sesuai belum, kemudian kegiatannya sudah bisa belum untuk mengatasi isu. Nah, itu tugas daripada mentor. Tapi pada saat kegiatannya misalnya sudah di ACC mentor, kalian menemui kesulitan memasukkan nilai-nilai, nah itu sama, kembalikan ke coach. Karena coach itu metodologi tadi kan. Nah, nilai-nilainya apa? Oh, kalau masukkan nilai ini kira-kira apa? Ya, apakah sudah tepat atau belum? Ya. Nanti kemudian pada saat aktualisasi ada beberapa format yang kalian harus isi, ya, dan nanti dikumpulkan pada saat laporan bisa dimasukkan di lampiran dari laporan aktualisasi. Nah, sistematika laporan aktualisasi, ya, jadi laporan aktualisasi ini terdiri dari 4 bab, ya, oke. Ya, bab pertama itu pendahuluan, di mana pendahuluan itu isinya itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini adik-adik itu sangat bagus sekali kalau adik-adik ada punya data, tampilkan data pendukung bahwa isu ini memang layak untuk diangkat. Kemudian tujuan dan manfaat. Nah, tujuan di sini kadang-kadang ada beberapa peserta yang salah persepsi. Tujuan di sini adalah tujuan dari aktualisasi, bukan tujuan dari pelatihan dasar. Ruang lingkup di sini adalah pembatasan supaya nanti kegiatan dan isunya tidak melebar, dibatasi dulu. Oh, saya hanya pada memasuk isu ini yang saya angkat. Ya. Kemudian bab 2 adalah rancangan aktualisasi, di mana rancangan aktualisasi itu isinya pertama deskripsi organisasi, kalian deskripsikan profil organisasinya, bagus sekali kalau sudah lengkap, boleh didukung oleh foto. Kemudian ya termasuk SDM yang ada di sana, Sapras yang ada di sana, deskripsikan. Selanjutnya isu, deskripsikan. Ya, isu yang saya angkat adalah ini, deskripsinya seperti ini. Ya, nah itu ada analisis isu yang tadi menggunakan AKPK, tapi untuk yang ini boleh kita hilangkan. Ada yang terbaru lagi dari LAN bahwa analisis isu boleh kita hilangkan, cukup langsung ke argumentasi. Kalian buat argumen. Kenapa sih sampai saya mau mengangkat isu ini? Kemudian untuk nilai-nilai dasar itu ya itu merupakan manifestasi dari pemahaman kalian terhadap nilai-nilai dasar yang kalian dapat pada saat pembelajaran on campus, pada saat pembelajaran baik agenda 1, 2 maupun agenda ketiga. Dan metrik rancangan itu yang di 2 metrik itu, yang ada di dua metrik yang kalian bawa pada saat seminar rancangan. Kemudian ada jadwal kegiatan, susun jadwal kegiatan selama 30 hari itu apa yang akan dilakukan. Ya, terjadwal, ada schedule-nya. Ya, langkah pertama saya ini, kemudian yang kedua ini dan seterusnya. Ada schedule-nya, baik kegiatan maupun juga time-nya, ada time schedule-nya juga. Ini mau kapan dilakukan, kalau ini minggu keberapa, atau boleh juga pakai tanggal, ini tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya. Atau bagus juga dibuat per harian. Hari ini apa sih kegiatan saya, kegiatan sini berapa hari dan sebagainya.
Kemudian bab ketiga itu pada laporan pelaksanaan. Yang pertama isinya adalah hasil pendalaman core isu terpilih. Dan disitulah kalian melaporkan, ya, melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah capaian. Kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai 100%. Oh, saya ada kendala ini, sebenarnya kendala ini tidak bisa diatasi, ya, maka kegiatan saya tidak 100%. Tidak apa-apa, silakan disampaikan. Ya, jangan sampai kita tutup-tutupi, jangan sampai kita make up. Ya, nanti kesannya kan kalau make up itu kan rekayasanya kelihatan nanti. Kemudian kendala dalam pelaksanaan aktualisasi. Nah, yang ini yang berbicara tentang the real. Kalau di rancangan tadi berbicara tentang prediksi kita, kendala kita ini. Tapi pada saat kita di lapangan yang aku 30 hari, oh kendala saya seperti ini. Pada saat kendala seperti ini apa yang saya lakukan, solusinya. Dan bab keempat yaitu penutup berisi simpulan dan rekomendasi. Rekomendasi ya kayak saran saja sih, bagaimana sih saran kalian terhadap terutama sekali terhadap organisasi, terhadap lingkungan di tempat kalian bertugas. Kalian sarankan saja. Ya kira-kira ini sarannya supaya apa gini dan sebagainya. Baik adik-adik, demikian tayangan tentang pembekalan habituasi. Selamat melakukan habituasi. Kemudian pesan saya satu, jangan lupa tetap berkoordinasi dengan mentor dan coach. Bagaimana adik-adik? Sudah disaksikan tayangan tadi? Ya. Tentunya adik-adik sudah merasa siap untuk melakukan aktualisasi untuk off campus. Tentu adik-adik sudah merasa siap. Ya, saya yakin bahwa semuanya sudah siap. Ya, nanti silakan pada saat off campus nanti silakan adik-adik sering-sering konsultasi dengan mentor, sering-sering konsultasi dengan coach. Ya, bagaimana tentang pelaksanaan aktualisasi. Ya jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Begitu mau selesai baru mencari coach. Ya, ya itu dimulai dari awal, minggu-minggu pertama itu sudah mulai konsultasikan. Silakan tanyakan dengan coachnya. Atau misalnya kalian menemui kendala, silakan konsultasikan dengan mentor, silakan konsultasikan dengan coach yang masing-masing. Ya, oke. Baik adik-adik, demikian. Ya, saya mewakili teman-teman coach untuk agenda habituasi ini dimulai dari kita yang pertama, video pertama tentang konsepsi, kemudian kedua tentang penjelasan, dan yang ketiga ini tentang pembekalan habituasi. Jadi kami mewakilkan coach, ya, mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan, ada salah-salah kata. Yakinlah bahwa maksud kami baik, kami ingin memberikan pembelajaran kepada adik-adik semua. Baik. Demikian video kami tentang aktualisasi. Selamat melaksanakan habituasi. Kami selalu berdoa semoga adik-adik sukses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.